sahabat Gembels. Sabels. Sabels. Seperti biasa, kalau sudah bertemu dengan kita berdua, pasti kita mau ngobrolin seputar dunia musik. Ya. Tapi kali ini ada yang berbeda dengan video-video sebelumnya. Kalau video-video sebelumnya kan kita suka bawain lagu lah, bawain lagu dan membahas lagu tersebut ya. Biasanya gitu. Tapi sekarang kita mau coba ngebahas tentang duel idealisme. Menarik. Nah, ini menarik ya. Tuh, bro. Duel idealisme di antara musisi. Banyak sih sebenarnya musisi-musisi yang apa namanya teh konfrontasi kan, berkonflik ya. Lalu itu namanya teh konfrontasi kan, konfrontasi atau yang berkonflik mau lewat lagu maupun dia lewat argumen ataupun lewat fisik. Banyak sebenarnya musisi-musisi itu yang saling berkonfrontasi lah. Kali ini kita akan ngebahas dua band pantolan dari genre beat pop. Yang satu sebenarnya lebih senior daripada itu lagi. Yang satu mungkin anak-anak muda zaman sekarang sangat menggemari si band tersebut. Kalau yang satu lagi ya kurang lah, anak muda sekarang kurang mengenal. Tapi di Indonesia. Tapi sebenarnya band yang satu lagi ini dia merupakan pantolan beat pop. Dia yang mengenalkan new beat pop ke seluruh dunia cakupannya. Yaitu Blur versus Oasis. Konflik pertama dari Blur versus Oasis itu terasa di album Morning Glory kalau nggak salah. Morning Glory Oasis ya. Oasis Morning Glory. Terus album Blurnya itu yang The Great Escape. Pertamanya sih saling ini apa? Si Damon Albarn sama si Liam Gallagher bersaudara saling ejek. Mana yang lebih apa yang itu? Yang lebih populer mungkin ya. Dari karya-karya mereka. Soalnya ada acara kan namanya Beat Pop Award dulu tahun 94 kalau ke satu. Belum mendominasi itu. Tahun 94 tuh. Chart musik mungkin nominasi Beat Pop Award itu dia dapat penghargaan banyak, band terbaik, album terbaik, video klip terbaik. Bapak hajar sama Blur. Nah tahun selanjutnya tahun 95 dibabat sama Oasis gantian. Dia yang dapat awards di tahun berikutnya gitu. Tapi yang paling unik sekarang si Noel sama si Damon Albarnnya malahan sahabatan. Kalau dulu mah kan saling ejek-ejek. Sekarang malah sahabatan si Noel sama si Damon Albarnnya tuh. Dia buat proyekan buat proyekan Gorillaz, album Gorillaz yang tahun 2000 berapa ya? 2010-an dah, 2016 kalau nggak salah. Si Noel Gallagher terlibat dalam pembuatan album tersebut. Yang identik dulunya apa? Saling serang gitu kan dari segi argumen dan karya gitu. Ketika udah lama mungkin konflik itu udah lama, udah tua juga
Tapi kalau si Liamnya masih kekeh, bahkan si Liamnya jadi makin ngebenci si Noel gara-gara berbaikan dengan Damon Albarn. Bahkan si Liam tuh sampai apa namanya teh, dia buat pernyataan lah melihat keakraban si Noel sama si Damon teh. Ya benci senang melihat keakraban mereka berdua. Mereka berdua mengibaratkan dirinya sebagai penemu Britpop, padahal sebelum ada mereka Britpop sudah ada. Kata si Liam tuh ya. Tahu tuh si Liam memang tengil dia sih. Paling urakan. Tengil, urakan. Kan dulunya dia itu sebenarnya si Liam tuh gak suka musik, malahan dia tuh gangster. Di waktu masa remajanya dia tuh seorang preman lah, seorang gangster ya, biasa anak remaja, seorang peserta sekolah gitu, fanatik terhadap bola juga. Fanatik terhadap bola juga. Nah pada suatu ketika saya lihat di filmnya itu, film dokumenter tentang Oasis, apa sih yang judulnya tuh, ada di film dokumenter Oasis tuh yang kita nonton tuh ya. Di film itu dokumenter Oasis. Dokumenter. Nama judulnya film apa? Definitely Baby gitu kalau nggak salah, album pertama dia kalau nggak salah si judul filmnya teh. Si Liam itu berantem, langsung si kepalanya teh dibentur sama bata atau sama stick bisbol, lupa lagi teh. Kepalanya dibentur, dia sempat koma kalau nggak salah. Bisbol kalau nggak salah. Stick bisbol. Dia koma, langsung waktu sadar tiba-tiba dia ke si Noel ingin bikin grup band. Waktu sadar dari koma dia nggak tahu komanya ngimpi apa gitu. Selama koma dia waktu sadar tes, bang bikin band yuk bang yuk. Abangnya si Noel kan abangnya si kakaknya. Bang bikin band yuk. Si Noel juga kaget ya. Ini tiba-tiba ya ada orang yang bikin band. Dulunya anak gangster, urakan. Kalau si Noel kan emang sebelumnya juga dia suka ikut tour band-band lain gitu. Dia kayak session player atau audisional lah si Noel tuh sebelum terbentuk Oasis tuh. Langsung bikin band Oasis dengan teman-temannya, lingkungannya, Bonehead, Twigs. Album pertamanya itu yang hitsnya teh Supersonic sama Live Forever. Iya. Pasti Live Forever mah tahu lagu Live Forever. Hits banget lah. Sampai sekarang juga masih ngehits. Kalau Blur tuh emang band ini band-band anak SMA lah. Dulunya dia teman-teman SMA bareng terus. Bahkan kalau nggak salah dulunya namanya bukan Blur, Superman kalau nggak salah judul itu. Sebelum jadi Blur ya. Itu Superman, langsung berubah nama jadi Blur. Terus apa teh? Album pertamanya teh Leisure. Yang Pleasure itu ya? Leisure. Justru Blur hadir lebih dulu. Blur rilis debut albumnya itu tahun 91 kalau nggak salah debut albumnya itu. Kalau Oasis debut albumnya tahun 94. Berarti lebih dulu Blur. Mungkin karena Blur terkenal duluan yang membuat si lagu ini orang bisa lebih terkenal ya daripada Blur. Kan biasalah persaingan anak muda. Bahkan sampai sekarang pun si nuansa persaingannya juga terasa. Cuman mungkin gak seramai dulu ya. Kalau dulu wah benar-benar sampai masuk berita majalah.
apa yang berita yang apa judulnya, pokoknya menarik lah baca majalah itu, berita itu. Tapi kalau nggak ada konflik antara Blur sama Oasis nggak ramai sih dunia musik, justru stagnan. Justru itu si konflik itu yang membuat Britpop makin gede, makin dikenal sama seluruh dunia. Iya. Terus apa ngeblank ya? Kira soalnya ini bro, soalnya memang dalam pembahasannya bro. pembahasannya dalam, tapi kita ini apa? Tanpa skrip. Jadi Langsung aja ini bikin rekam, upload, upload. Iya. Jadi seadanya di otak kita aja. Namanya nama kontennya juga kan Gabriel's Gembels. Ya. Jadi ini mau suka-suka kita aja. Kalau ada yang lebih tahu antara konflik Blur sama Oasis, bisa share di bawah komen ini ya. Ya segitu aja kali. Sebenarnya lebih dalam lagi sebenarnya. Ya, sebenarnya ini cuman permukaan lah. Permukaan dari dulu. Seru sih kalau kita nyimak persaingan Blur sama Oasis ini. Bahkan semua musisi-musisi yang lain juga nyimak gitu si konflik mereka ini. Karena memang berpengaruh. Dua band ini emang kan dua band gede nih, Blur sama Oasis ini. Dua band gede berpengaruh yang membawa idealisme. Mungkin idealismenya sama ya, Britpop kan. Cuman dari konflik yang terjadi bukan idealismenya ya yang jadi masalah, tapi karyanya ya yang saling menyaingi lah gitu. Saling bersaing gitu. Sampai ledek-ledek kan sampai si apa, saya pernah lihat di suatu acara MTV waktu Blur dipanggil ke atas panggung. Langsung dia mau ngepromoin lagu barunya yang Country House. Si Damon Albarnnya malah bawain keyboard, roll with it-nya Oasis ikut diledek deh. Soalnya si kunci si intonasinya tuh hampir sama lagu hibur yang Country House. Dia ngeledek ya si Oasis ngajiplak lagu orang, seakan-akan punya pesan seperti itu. Dan ketika waktu itu kayaknya lumrah. Band superstar atau pentolan dari band itu saling menyerang tuh. Saling menyerang personal. Ya bukan karya lagi, personal. Saling personal. Suatu hal yang rumah dan sebagai penyimak atau penonton pun terhibur gitu, jadi hal yang menarik gitu. Gitu. Terbawa suasana fanatisme emosinya tuh kan. Sama si fansnya juga kan. Fansnya juga gitu. Beda dengan sekarang mungkin ya. Jarang gitu. Ketika ada award atau penghargaan band atau artis yang maju naik ke atas itu dia berkonflik atau menghina saingannya gitu. Yang saya lihat terakhir itu ini si Taylor Swift kalau gak salah. Taylor Swift yang diambil si pialanya sama si Kanye West gitu. Waktu si Taylor Swift juara yang menang nominasi Panasonic Global Award lagi bukan. Ini Academy Music Award. Taylor Swift dia juara album terbaik kalau gak salah tuh. Si nominasinya tuh Taylor Swift, Michael Jackson, Beyonce, terus siapa lagi nominasinya tuh. Yang menang si Taylor Swift. Langsung si Kanye West kan apaan sih ini Taylor Swift ini ngelahin musisi kawakan gitu kan. Langsung diambil pialanya, si Taylor Swiftnya nangis. Tapi tuh pada akhirnya si Beyonce yang
apa yang itu ngupahan teh bahasa Indonesia teh ya yang nenangin si Taylor ya, Swift-nya nenangin si Taylor Swift-nya tenang. Tapi pada tahun selanjutnya si Kanye West-nya minta maaf di atas panggung juga dia. Itu yang terakhir kali saya lihat ya, apa drama ya, di drama di award award. itu. Sekarang udah Ya udah stagnan sekarang. Bukan stagnan mana bertempat udah iya. apa namanya teh gak ada dinamika lah. statis ya kalau udah menang ya udah aja gitu. Terima kasih atau apa udah gitu. Jadi nggak ada apa greget emosi dari konflik yang dibawa gitu. Kalau dulu mah kan Limp Bizkit juara backward koran kan koran wah ngeledek di atas sambil gini Slipknot ngeledek banyak lah rame lah drama di award gitu. Dan itu yang ngebuat kita lebih berwarna kita makin terhibur gitu. Makin terhibur gitu. Jadi si acara awardnya ditunggu-tunggu ini bakal ada kejadian apa lagi nih. Ini bakal ada kejadian apa lagi nih. Kalau sekarang statis itu deh. Statis ya. Udah ke atas, udah disebut karyanya terbaik ya udah. Menarik ya zaman dulu. Termasuk yang kita tadi bahas Oasis dan Blur, drama-drama di atas panggungnya, drama dari persaingan rilis albumnya. Rilis album ini, dia rilis album ini, ini. Dia ngeluarin single, bikin video klip, lagi nih bikin video klip, wah, terus aja. Chartnya saya bersaing. Kalau sekarang statis, kalau sekarang kebanyakan apanya? Saya suka lebih ke ini apa teh? Bullshit, bukan bullshit apanya? Lebih fake gitu. Fake. Gitu. Kalau udah aja ini. Kalau dulu walaupun kesannya mungkin kalimatnya kasar mungkin ya, tapi memang itu jujur. Kita ngelihatnya memang yang dia ucapkan memang gak ada kepura-puraan. Kalau gak ada kepura-puraan. Sekarang banyak kepura-puraan. Fake itu tadi. Fake. Mungkin menurut mereka mengedepankan etika mungkinnya, tapi kayaknya kurang aja bro. Dari apa namanya nuansa si genre musiknya juga apa sih kurang dinamika, siapa sih yang diikin gitu deh. Iya. Dia ngeluarin single apa gitu. Soalnya hampir seragam sih sekarang mah. Jadi si musisi sekarang mah nggak apa namanya tuh ya nggak ada si idealisnya banyak kurang gitu. Iya. Si idealismenya kurang. Jadi yang penting mah album kita atau lagu kita laku aja di pasaran gitu. Menghasilkan banyak uang mungkin ya memang oke lah tujuannya ke situ, tapi kalau dibandingkan dengan yang dulu di samping uang ya ada kebanggaan yang dibawa, ada apa, ada pengaruh yang dibawa kepada gitu. penggemar dan ada keinginan ya nggak kalah dengan dia gitu. Kalau saya pernah baca artikel di sebuah majalah, apalagi majalahnya teh Damon Albarn pernah diwawancara sama wartawan baru-baru belakangan inilah tahun-tahun 2010-an ini. Si Damon Albarn pernah buat pernyataan seperti ini. Apa ya sih kalau musisi zaman sekarang mah lebih ke berbicara apa yang dia rasakan. Kalau musisi zaman dulu mah lebih ke apa yang mereka rasakan. Kan beda. Apa yang dia, jadi kalau musisi sekarang mah lebih narsis ya. Iya. Mungkin kategorinya egoistik. Jadi dia terus cinta tulis gitu. Jadi apa yang dia rasakan aja. Kalau musisi zaman dulu mah apa yang mereka rasakan. Jadi ketika lingkungan di sekitar mereka merasakan hal tersebut, ya dia mungkin membuat karya yang menyinggung, ada kritik sosial kan. Nah itu
Kalau sekarang ya kalau menurut diri sendiri, tentang diri sendiri, menceritakan tentang diri sendiri. Beda, bro. Iya. Ya, jauh memang jauh sekali tingkat kepedulian juga gitu kan. Ya mungkin segitu aja, ini udah kepanjangan video klipnya. Udah kepanjangan juga ini durasi videonya. Nanti kita akan sambung di konten selanjutnya. Tunggu saja.